Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farazakia dari kelas 2 SIC. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu React.js serta instalasinya dan juga komponen apa saja yang digunakan serta akan mendemokan hasil dari pengerjaan tugas yang telah saya lakukan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dari React.js itu sendiri. React.js adalah library JavaScript yang fungsinya itu untuk membangun atau menampilkan antarmuka pengguna atau tampilan website yang dinamis dan juga interaktif. Dinamis di sini maksudnya tampilan website itu kan bisa berubah-ubah sesuai data atau aksi dari si usernya, tanpa harus mereload halaman terus-menerus. Konsep utama dari React ini adalah sebuah komponen. Komponen itu adalah potongan-potongan kecil yang menyusun sebuah halaman pada website. Contohnya, biasanya website itu memiliki komponen navbar untuk menavigasi, lalu punya komponen card untuk menampilkan artikel atau produk, lalu punya komponen tombol untuk aksi klik, dan juga komponen footer untuk bagian bawah halaman, dan serta komponen-komponen lainnya. Nah, semua komponen ini berdiri sendiri tapi, bisa disatukan menjadi satu halaman utuh. Selanjutnya, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen dasar dari React. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, komponen itu potongan-potongan kecil yang menyusun halaman di website. Nah, komponen di React ini, dia itu bisa berisi kode HTML, JavaScript, dan juga CSS sekaligus dalam satu tempat. Komponen ini dia tuh tidak memiliki aturan tentang ukurannya. Jadi komponen itu dia bisa berukuran besar dan juga bisa berukuran kecil. Yang penting komponen ini diusahakan dia itu bisa bersifat bisa dipakai berkali-kali seperti fungsi JavaScript. JavaScript itu dia hanya bisa eee, ditulis sekali tetapi bisa dipanggil berkali-kali fungsinya. Nah, komponen ini biasanya ditulis dalam format JSX, yaitu gabungan antara kode JavaScript dan juga HTML. Selanjutnya, kita akan mendownload Node dan juga React.js-nya. Di sini, kita cari terlebih dahulu Node.js yang akan kita download itu. Di sini kita akan mendownloadnya itu dalam versi Windows, karena di sini saya sudah mendownloadnya sebelumnya. Di sini saya akan coba mengecek apakah Node.js yang sudah saya install ini sudah terinstall dengan benar atau belum. Di sini saya menjalankan perintah node-review untuk melihat versi dari Node.js yang sudah saya install. Di sini kita dapat lihat versinya itu adalah versi 24.14.4. Lalu kita jalankan perintah npm untuk menginstal atau melihat Node Package Manager-nya yang sudah terinstall. Nah, dapat kita lihat bahwa dua perintah ini berhasil, maka artinya Node.js yang sudah kita install itu dapat dikatakan mereka terinstall dengan berhasil. Selanjutnya kita akan membuat folder baru yang nantinya akan tersimpan di dalam C ini. Di sini kita keluar dulu terlebih dahulu menggunakan cd sampai dia nanti menuju ke folder C. Saya buat namanya mkdir react. Contohnya itu kita buat contoh L buat 2 SIC. Jika dia menampilkan seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa folder yang kita buat telah berhasil. Selanjutnya, di sini kita masukkan npm npm create file yang dimana nantinya itu folder yang sudah kita buat ini akan menginstal React yang akan menginstal React ini. Langsung aja, next. Saya akan di sini kita pilih dalam React JavaScript, kita ketik yes. Kita tunggu sampai dia benar-benar terinstall. Nah, jika dia telah menampilkan langkah-langkah seperti ini, artinya Node.js atau React.js-nya itu sudah terinstall. Jika kita buka dengan cara counter klik, nah maka dia akan menampilkan Node.js atau React.js yang sudah berhasil kita install. Saya telah memuat
3 zona, yang di mana di sini ada zona satu yaitu zona planning, alur, dan juga waterfront. Di sini ada planningnya, tujuannya itu eee, yang pertama, membuat halaman biodata diri menggunakan React dan CSS, serta menampilkan informasi biodata diri dengan tampilan yang menarik. Lalu di sini ada alur yang telah saya buat, yang di mana nanti itu jika user mengunjungi halaman websitenya, sistem itu akan menampilkan semua bagian biodata yang telah kita buat seperti judul, foto, data diri, dan juga ada quote. Lalu di sana juga dapat melihat tampilan yang telah dimodif menggunakan CSS, dan juga nanti akan menampilkan halaman biodata yang telah siap digunakan. Di sini saya juga membuat sketsa bagaimana di website itu saya membuatnya, seperti ada judulnya atau ada parent komponennya, ada teks, foto profil, dan juga fotonya. Tampilan itu kurang lebih akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas zona 2 mengenai bedah kode. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu bedah tadi di CSX, yang mana ini untuk menampilkan komponen untuk menampilkan eh, biodata diri atau tampilan data pribadi. Di sini ada export default function biodata diri. Ini adalah komponen eee, parent komponen atau komponen utama yang dipanggil dan digunakan nantinya itu bisa digunakan di filenya seperti di main JSX. Parent komponen ini berfungsi untuk pengatur atau penampung semua child komponen yang ada. Lalu di sini terdapat komponen yang akan menyusun tata letak halaman biodata secara berurutan, dimulai dari ada judul untuk kuliah, lalu ada eee judul biodata saya, dan juga ini dia akan mengatur eee, halaman dia akan mengatur atau dia menyusun 2 layout kolom yang berisi di foto profil di kiri dan juga ada info biodata di kanan. Untuk lebih jelasnya seperti ini, dia akan membagi 2 layout di halaman, di mana di samping kirinya itu ada foto profil, di samping kanannya itu ada info biodatanya. Nah, di sini terdapat child komponen satu yang di mana ini digunakan untuk menampilkan eee, semacam motivasi belajar. Nah, lalu di sini chat komponen satu ini akan menghasilkan kalimat seperti ini. Lalu pada chat komponen 2 dia akan eee, menampilkan foto profilnya. Nah, di sini foto profil di sini kita mengambil fotonya itu dari folder publik karena foto di folder publik dengan nama filenya itu adalah foto publik PNG. Dia akan menampilkan foto profil dalam bentuk persegi dengan menggunakan kelas foto persegi yang sudah diatur. Lalu pada chat komponen 4 ini akan menghasilkan quote yang digunakan untuk eh, kutipan inspiratif di bagian bawah halaman seperti ini contohnya. Lalu pada chat komponen 5, chat komponen 3, sorry, di sini dia akan menampilkan info biodata kita seperti nama, NIM, tanggal lahir, alamat, hobi, program studi, kampus, email. Di chat komponen 3 inilah info biodata ini akan menampilkan seluruh data pribadi mengenai data kita. Nah, selanjutnya di sini terdapat codingan main.jsx yang dimana main.jsx ini entry point aplikasi. File inilah pertama kali yang dijalankan untuk merender aplikasi React ke halaman HTML-nya. Lalu di sini juga ada custom CSS yang dimana custom CSS ini file styling custom untuk menampilkan tampilannya yang lebih menarik. Nah, lalu di sini juga terdapat container CSX yang dimana container ini bertugas sebagai pembungkus yang menambahkan
footer dan garis pemisah di sekitar konten utama biodata. Jadi, pada kontainer ini yang akan menjadi pembungkus dan juga akan menambahkan footer dan juga garis pemisah pada konten utama di dalam biodata tersebut. Seperti ini. Dapat garis pemisahnya dan juga menjadi pembungkus dari konten utama si biodatanya itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan zona 3, yaitu journal error. Di sini saya mendapatkan 3 journal error yang dimana pada codingan JSX, yaitu komponen biodata diri tidak didefinisikan atau tidak diimport. Di sini, pada file main.jsx, terlihat bahwa komponen biodata diri ini yang digunakan di dalam container itu tidak ada, tetapi komponen tersebut tidak diimport atau tidak didefinisikan oleh file tersebut. Sehingga nanti itu dia akan menghasilkan halaman kosong atau blank screen karena React itu tidak mengenali komponen dari si biodata dirinya ini karena dia tidak diimport. Solusinya itu kita terlebih dahulu harus mengimport si komponen biodata dirinya ini agar React dapat menemukan dan mengenali komponen biodata dirinya. Nanti itu tampilannya itu akan seperti ini. Lalu yang kedua itu adalah kesalahan gambarnya menggunakan import untuk file di public. Di sini, pada file biodata diri, terdapat import profile image from asset profile JPG yang digunakan untuk mengambil gambar profile. Sebelumnya saya meletakkan foto-foto itu di dalam public, tetapi pada file biodata diri JSX itu saya memanggilnya dalam dalam bentuk import dari si asetnya, sehingga nanti itu ketika dijalankan dia akan menunjukkan file to resolve import karena di lokasi tersebut itu tidak ada profile JPG yang dituju. Nah, solusinya itu kita tinggal menghapus bagian importnya saja dan memanggil image src dan nama file itu apa, itu foto forest ng. Lalu ketika dijalankan, dia akan menghasilkan halaman seperti ini. Nah, lalu yang ketiga, error yang ketiga itu komponen dipanggil 2 kali dalam satu parent. Nah, pada file main.jsx ini, komponen biodata ini berperan sebagai parent komponen dari seluruh child komponen yang ada. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ini dipanggil sebanyak 2 kali dalam kontainer. Di dalam kontainer itu dipanggil sebanyak 2 kali. Nah, akibatnya semua child komponen yang ada di dalam biodata diri ini, yang berada di dalam parent ini akan dirender 2 kali secara berulang. Hasilnya itu bakal menampilkan di dalam parent itu akan menampilkan 2 kali biodata dirinya. Nah, selanjutnya itu kita hanya perlu menghapus parent komponen biodata diri yang cukup kita panggil hanya sekali di dalam kontainer itu tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mendemokan atau memperlihatkan errornya itu seperti apa. Ini kita coba lihat di dalam biodata dirinya. Jadi kita coba pada mencetak. Nah, di sini kalau misalnya kita tidak mengimport biodata dirinya, ketika kita jalankan di browser, lalu kita pertemuan luar, nah dia tidak akan memanggil atau tidak akan menampilkan halaman dari biodata diri itu tersebut. Dia akan menampilkan halaman blank screen-nya saja, karena pada main.jsx itu dia tidak diimport. Artinya kita hanya perlu mengimport bagian biodata dirinya saja. Nah, selanjutnya pada yang kedua itu terjadinya fake gambar. Sini kita coba buka biodata diri. Ini kita coba ketikkan lalu di sini pada bagian image nya dicoba ganti ini menjadi ketika kita jalankan, nah dia akan menampilkan pesan error karena kita di sini dapatkan bahwa import profile image itu berasal dari aset profile image-nya, sedangkan di sini kita meletakkan gambarnya itu di dalam folder public-nya. Kita saja
Jadi kita hanya perlu menghapus si inputnya tadi sama kita ganti src itu menjadi file yang ada dalam foto ini. Kita tidak perlu mengimport jika fotonya itu berada di dalam folder publiknya. Nah, pada yang ketiga, komponen dipanggil dalam komponen dipanggil dua kali dalam satu putaran. Nah, di sini pada ya dalam kontainer ini dalam kontainer ini jika dia dipanggil dua kali, maka dia akan menghasilkan atau dia akan merender dua kali secara berulang seperti ini. Solusinya kita hanya perlu menghapusnya dan nanti itu dia akan menghasilkan hanya satu saja. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan atau menampilkan proses dari Git-nya, di mana Git-nya ini telah masuk ke repository yang telah saya buat. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mendemokan hasilnya untuk tes membuat. Nah, nanti itu akan menampilkan tampilan itu di mana di sini ada plan komponennya, ada juga isi biodata, info biodata, the profile, quotes, dan juga ada ternyata. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.